Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope all of you are always in very good condition and stay healthy. Alhamdulillah, today we continue our lesson for thematic science. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan materi kita di thematic science ya. And the materials it states of matters. Untuk materinya yaitu tentang wujud benda. Before we start our lesson today, let's say basmalah together ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, there are three kind states of matters ya. Ada 3 macam wujud benda. Number 1 is solid, padat, benda padat. Number 2 is liquid, benda cair. And gas, dan benda gas. What are the difference between all of these states of matters? Apa perbedaan dari ketiga wujud benda ini? Okay, first we are going to discuss about solid ya. Pertama kita akan berdiskusi tentang solid, benda padat. The characteristic of solid are, ciri-ciri dari benda padat antara lain, it has fixed shape ya. Benda padat selalu memiliki bentuk yang tetap. But it can be changed, tapi dapat berubah if it got certain treatment, jika mendapatkan perlakuan khusus. For example, by cut, dengan cara dipotong, or rubbed, dengan cara digosok ya. Contohnya misalkan kayu. Kayu itu benda padat, tapi ketika diberikan perlakuan khusus bisa dijadikan kursi, dijadikan meja, lemari, and etc. ya, dan lain-lainnya. It can be held. Number 2, it can be held. Jadi benda padat itu bisa digenggam, bisa dipegang ya. Number 3, it has fixed volume, memiliki volume yang tetap. Jadi kalau misalkan kursi ya, berat kursi itu 2 kilo misalkan. Kemudian dipindahkan di tempat yang lain, it will be not change, tidak akan berubah, akan tetap menjadi 2 kilo. Ya, itu adalah ciri-ciri dari benda padat. Next, what are the examples of solid? Sekarang apa sih contohnya benda padat itu? It's very easy. There are many kinds around us. Ada banyak sekali di sekitar kita ya. This is for the examples. Chairs, cupboard, lemari, pillow, bantal, books, buku, ball, bola. And there are many other kinds of the examples of solid. Masih banyak sekali contoh yang lain. Next, we are going to discuss about liquid. Yang kedua, kita akan belajar tentang benda cair. The characteristic of liquid are, ciri-ciri dari benda cair antara lain, it has no fixed shape, tidak memiliki bentuk tetap ya. Jadi bentuknya pasti mengikuti wadahnya. Misalkan benda cair dimasukkan dalam gelas, the shape will be same with the glass. Bentuknya pasti akan sama seperti gelas. If we put the liquid things, kalau kita meletakkan benda cair yang lainnya in the plastic, dalam sebuah plastik, and the shape will be same with the plastic. Tempatnya juga atau bentuknya pasti akan sama dengan bentuk plastik itu ya. So it has no fixed shape, tidak memiliki bentuk yang tetap atau berubah-ubah. It can't be held, tidak bisa digenggam. Kalau kita mempunyai benda cair ya, kita nggak bisa menggenggamnya. Bisa menyentuh tapi tidak bisa menggenggam.
It flows from a high place to a low place, ya. Jadi benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Can you see the examples for bisa enggak lihat contohnya, misalkan the waterfall, ya, air terjun. Kita bisa melihat air terjun itu it flows, mengalir from the high place, dari tempat yang tinggi to a lower place, ke tempat yang lebih rendah. What are the examples of liquid? Apa contoh dari benda cair itu? Water, air. What is it? Yes, it's oil, minyak. Sirup, milk, susu. And ketchup, dan kecap, ya. It's very easy, right? Liquid things. Now the last one we are going to discuss about gas, benda gas. The characteristic of gas are it has no fixed shape, ya. Memiliki bentuk yang tidak tetap. Jadi it's almost same with liquid things, hampir sama dengan benda cair. Jadi memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya balon, ya, kita memberikan udara atau gas pada sebuah balon, maka gas itu akan berbentuk seperti balon. Kita meniup sarung tangan misalkan. Sarung tangan kita tiup, kita beri udara, kita beri gas. Bagaimana bentuk gas itu? Ya, pasti seperti sarung tangan. Jadi it has no fixed shape, memiliki bentuk yang tidak tetap. It can't be held, tidak bisa digenggam sama sekali malah, ya. But it can be smelled, tapi dapat dicium baunya, ya. For example, smoke. Kamu tahu smoke, ya? Smoke itu asap. We can smell smoke, kita bisa mencium bau daripada smoke. Or another examples for LPG, ya, kita kalau melihat di dapur misalkan bisa mencium kadang-kadang bau gas LPG, so it can be smelled, jadi dapat dicium baunya. What are the examples of gas? Apa saja contoh dari benda gas itu? Ya, the air in the balloon, ya, udara yang ada di dalam balon. Smoke, smoke itu adalah asap kendaraan atau asap polusi, ya, asap pokoknya. Oxygen, oksigen, yang kita hirup sehari-hari itu namanya oksigen untuk bernafas. Carbon dioxide, gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, ya. Asap sepeda motor, asap mobil itu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau CO2. LPG gas, jadi benda atau gas LPG. Okay, class, I think that's all my explanation today, ya. Your assignment or your task today is to write the note states of matters, mencatat catatan tentang wujud benda in your thematic science book, di buku tematik sains kalian, ya. Thank you very much for your attention today. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.